Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Model dan Desain Penelitian Tindakan Kelas. Yang kami hormati pengampu mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas, Ibu Dr. Sri Mulyati, Magister Pendidikan, dan teman-teman semuanya yang kami banggakan. Kami yang beranggotakan saya Ma'ruf Abdul Aziz, NIM 20520038, Dita Marfu'ah Mahardika 20520002, Anria Diah Ayu Muniroh 20520019, Triwik Nawang Wulan 2052000032. A. Latar belakang penelitian tindakan kelas atau PTK adalah suatu kegiatan penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru guna memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran. Langkah awal yang harus ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian tindakan kelas adalah mengidentifikasi masalah, kemudian mengembangkan desain melalui model-model PTK. Model-model PTK diantaranya model Kurt-Lewin, model Camis dan MC Taggart, model John Elliot, model Dave Ebut, dan model Suharsimi Arikunto. Tujuan masalah: 1. Mengetahui model penelitian tindakan kelas. 2. Mengetahui pengembangan desain penelitian tindakan kelas. Tujuan masalah: 1. Mengetahui model penelitian tindakan kelas. 2. Mengetahui pengembangan desain penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas. Model PTK pada dasarnya dilakukan berdasarkan siklus atau putaran tertentu. Dalam setiap siklus terdapat beberapa langkah yang harus dilewati agar dapat mencapai hasil sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti. Terdapat 4 langkah-langkah dalam siklus PTK. Di antaranya adalah perencanaan atau planning, tindakan atau acting, pengamatan atau observing, dan refleksi atau reflecting. Model pertama adalah model yang disampaikan oleh Kurt-Lewin. Di sini terdapat 4 tahap. Tahap pertama adalah plan, yang kedua act atau pelaksanaan, yang ketiga observe atau pengamatan, dan yang terakhir adalah refleksi. Di dalam tahap pertama, yakni tahap plan atau perencanaan, dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah apa yang akan diselesaikan oleh guru di dalam penelitian tindakan kelas. Yang kedua adalah tahap act atau pelaksanaan. Di sini guru akan melaksanakan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Apakah merencanakan tentang perubahan model pembelajaran atau media pembelajarannya. Yang ketiga adalah observe atau pengamatan. Di sini guru bertindak untuk mengamati umpan balik siswa, apakah model atau media yang diterapkan memiliki dampak perubahan terhadap situasi belajar siswa di dalam kelas. Yang terakhir adalah refleksi. Di sini guru akan mengevaluasi apakah tindakan dan rencana yang telah dilakukan tadi sudah dapat menyelesaikan masalah yang diidentifikasi pada tahap perencanaan sebelumnya. Jika dalam tahap perencanaan masalahnya belum selesai, maka guru akan melanjutkan ke siklus yang kedua. Nanti akan terlihat lagi di dalam refleksi. Jika belum dapat diselesaikan masalahnya, maka akan dilakukan siklus selanjutnya, yakni siklus ketiga. Model kedua adalah model yang disampaikan oleh Camis dan MC Taggart. Tidak berbeda dengan model yang telah disampaikan oleh Kurt-Lewin. Di dalam model yang disampaikan oleh Camis dan juga MC Taggart memiliki 4 tahap. Tahap pertama, plan atau perencanaan. Tahap kedua, act atau pelaksanaan. Tahap ketiga, observe atau pengamatan. Dan yang terakhir adalah refleksi atau tahap evaluasinya tadi. Apabila
dalam setiap tahapnya dirasa belum ada hasil yang memuaskan, maka guru dapat melanjutkan evaluasi dari refleksi tadi untuk dilanjutkan ke dalam siklus-siklus selanjutnya. Yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Lewin. Elliot mencoba menggambarkan secara lebih rinci langkah demi langkah yang harus dilakukan oleh peneliti. Ide dasarnya sama, dimulai dari penemuan masalah, kemudian dirancang tindakan tertentu yang dianggap mampu memecahkan masalah tersebut, kemudian diimplementasikan, dimonitor, dan selanjutnya dilakukan tindakan berikutnya jika dianggap perlu sampai indikator ketercapaiannya tercapai. Ada DevObot. Model DevObot merupakan pengembangan dari model John Elliott, Keynes dan M. Stuckert dan Kurt Lewin. Menurut DevObot, model penelitian tindakan kelas yang dikembangkan ahli tersebut sudah bagus. Hanya saja di dalam model-model tersebut masih terdapat beberapa hal atau bagian yang belum tepat, sehingga masih perlu untuk diperbaiki sampai indikator tercapainya tercapai. Penelitian tindakan kelas model DevObot secara sistematis dapat digambarkan seperti berikut ini. Selanjutnya merupakan pendapat dari Suharsi Merikunto yang merupakan ahli dari Indonesia. Jadi pendapat ini itu sebenarnya intinya sama dengan pendapat-pendapat sebelumnya, hanya dalam prakteknya itu lebih sederhana. Jadi dilakukan perencanaan terlebih dahulu, kemudian dilaksanakan tindakannya dipraktekkan dari awal, pertengahan, penutup, sembari diamati. Lalu setelah itu direfleksi dan data-datanya dianalisis pada proses ini. Mungkin ada kekurangan atau kesalahan atau penambahan nantinya akan direncanakan lagi, lalu dimulai lagi dengan pelaksanaan dan pengamatan. Nah, pada bagian ini itu sudah masuk ke siklus yang kedua, kemudian direfleksi lagi dan lanjut terus ke siklus berikutnya. Selanjutnya pengembangan desain PTK. Permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian tindakan kelas meliputi yang pertama metode mengajar, seperti mengganti metode lama dengan metode yang baru. Kemudian strategi belajar seperti menggunakan pendekatan interaktif pada pembelajaran daripada dengan satu gaya pembelajaran saja. Dan yang ketiga, prosedur evaluasi, misalnya meningkatkan metode dalam penilaian kontinu atau otentik. Kemudian yang keempat, penanaman atau perubahan sikap dan nilai, mungkin dengan mendorong timbulnya sikap yang lebih positif terhadap beberapa aspek kehidupan. Kemudian yang kelima, pengembangan profesi guru, misalnya meningkatkan keterampilan mengajar, meningkatkan metode mengajar, menambah kemampuan analisis atau meningkatkan kesadaran diri. Dan yang keenam, pengelolaan dan kontrol, seperti pengenalan terhadap teknik modifikasi perilaku. Dan yang ketujuh adalah administrasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.